Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan kembali bahas tentang Total Quality Management atau TQM. Jadi kita akan lebih bahas secara rinci TQM itu seperti apa dan harusnya seperti apa gitu ya. Nah, TQM di sini dulu ya latar belakangnya banyak nih perusahaan-perusahaan di Jepang itu ya yang mengutamakan bahwa di masa depan itu yang paling penting itu adalah sebuah kualitas gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan Amerika atau negara barat lainnya itu memfokuskan pada biaya gitu. Nah, makanya sekarang tuh istilahnya Jepang itu jadi tonggak apa namanya? Jadi patokan ya untuk berbagai negara ya untuk menerapkan cara kerjanya itu pengen kayak Jepang gitu. Jadi semuanya itu serba berkualitas gitu. Jangan hanya memikirkan biaya, misalkan kita push biayanya sekecil mungkin tapi kualitas terabaikan, misalkan seperti itu. Jadi kita harus mengimbangi antara kualitas dan biaya gimana pun itu caranya gitu, karena memang pada dasarnya kita akan berhadapan dengan konsumen, kita akan berhadapan dengan orang lain yang memerlukan produk dari kita, produk dari organisasi, produk dari bisnis, produk dari perusahaan yang memang memberikan kualitas yang baik dan juga memberikan manfaat yang baik kepada si konsumennya ya. Nah, strategi yang ditemukan di Jepang untuk menciptakan revolusi dalam kualitas antaranya adalah para manajemen tingkat atas mengambil alih pimpinan revolusi gitu ya. Lalu semua level dan fungsi ikut pelatihan untuk mengelola kualitas, karena yang namanya kita mengelola kualitas itu nggak hanya by teori saja ya, tapi harus dilatih, kita harus praktekkan langsung. Oh, berkualitas itu indikatornya seperti ini gitu. Oh, berkualitas itu standarnya seperti ini gitu ya. Perbaikan kualitas itu dilakukan dengan evolusioner dan terus menerus pasti ya. Jadi istilahnya jangan ada kata puas gitu, walaupun menurut orang lain kita sudah berkualitas, tapi kita jangan terlena dengan omongan orang lain, misalkan seperti itu. Kalau dalam organisasi, dalam produk pun sama, kalau menurut orang lain produknya itu udah berkualitas banget gitu, beda dengan yang lain, tapi tetap yang namanya perusahaan, yang namanya bisnis itu harus terus menerus ditingkatkan kualitasnya. Karena apa? Tingkat kebutuhan dan keinginan konsumen pasti berubah-ubah. Menurut konsumen hari ini itu berkualitas, belum tentu besok produk tersebut berkualitas gitu ya. Nah, tenaga kerja dilibatkan dalam perbaikan kualitas melalui konsep pengendalian kualitas QC gitu. Jadi tenaga kerja itu harus ada QC-nya juga gitu ya. Dilibatkan untuk proses QC. Makanya beberapa produk itu yang sudah lolos QC ya suka ditempel tuh ada kice gitu ya di produknya, atau kalau kemarin ada sertifikasi ya kayak ISO dan lain-lain ya. Nah, dasar pemikiran perlunya TKM itu sederhana ya, bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dan dalam bersaingan itu pasti semakin kita berkualitas semakin kita pede untuk bersaing gitu. Kadang kan kita suka istilah kalau bahasa Sunda mah sok merod gitu ya, sok merod, aduh saya mah udah seperti ini, kemampuannya kayak gini, berarti kalian belum istilahnya belum pede terhadap kualitas diri kalian. Misalkan lu produk saya masih kayak gini nih, beda sama pesaing ya, namanya juga bisnis gitu kan ya, belajar setidaknya kita sudah mempunyai kualitas standar yang menurut kita itu produk yang berkualitas gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa bersaing tadi ya, sehingga bisa menghasilkan kualitas yang terbaik. Nah, TQM prinsipnya adalah menurut Chancellor dan Brunel ya, ada 4 nih yang jadi prinsip bahwa TQM itu sudah berjalan. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan akan puas kalau misalkan quality atau TQM itu sudah dijalankan dengan baik. Semakin besar kepuasan pelanggan, otomatis kita akan berpikir bahwa TQM itu sudah dijalankan dengan baik di perusahaan kita atau organisasi kita. Yang kedua adalah respect ya. Respect di sini adalah bahwa orang lain akan menghargai hasil dari produk-produk kita, bahwa menghargainya apa? Produknya memberikan manfaat, produknya mempunyai nilai, produknya berkualitas
gitu ya. Lalu manajemen fakta gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kualitas, kita harus ngasih faktanya gitu ya. Faktanya misalkan kita bisa ngomong berkualitas karena kita sudah memenuhi standar bla 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 gitu. Ini datanya, ini sertifikasinya, ini dan lain-lain gitu. Lalu yang keempat adalah perbaikan. Itu tadi yang namanya total quality management itu istilahnya jangan ada kata lelah untuk belajar. Jangan ada kata lelah untuk proses perbaikan. Jangan cepat puas gitu ya. Semakin kita cepat puas, kita nggak akan bisa, kesadaran diri kita pasti akan rendah gitu. Ke teman-teman pun sama gitu kan. Kalau kalian cepat puas, kalian nggak akan punya targetan selanjutnya. Ah tenang aja gitu kan, targetannya udah sampai kok gitu kan. Ah tenang aja, saya mau udah kayak gini, udah enak. Tapi kan di balik itu ada target selanjutnya yang istilahnya yang akan menimbulkan kepuasan kalian itu lebih besar dibandingkan sekarang, misalkan apa berdasarkan yang sudah dicapai. Nah, unsur dari TQM menurut Glotz dan Davis. Yang pertama fokus pada pelanggan. Ini pasti gitu ya. Kenapa? Ya produk kita itu untuk pelanggan gitu ya, bukan untuk hanya kita sendiri gitu ya. Otomatis segala apapun yang kita produksi, baik itu jasa, baik itu barang, itu harus fokus pada pelanggan. Kalau dalam marketing itu ada namanya saya lupa. Intinya adalah menempatkan konsumen itu pada kasta yang tertinggi gitu ya, difokuskan pada pelanggan semuanya, karena kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya si pelanggan kita. Lalu yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Jadi semuanya itu harus di by quality gitu ya, bukan by quantity. Boleh by quantity tapi kualitinya bagus gitu ya. Lalu yang kedua, pendekatan ilmiah. Gitu ya, pendekatan ilmiah di sini adalah misalkan kita melakukan riset gitu kan, kita mengadopsi dari riset-riset yang sudah ada, kita melakukan produksi berdasarkan riset ini gitu kan, berdasarkan teori ini misalkan ya, seperti itu. Lalu komitmen jangka panjang ya. Komitmen jangka panjang ini perlu ya. Kenapa? Yang namanya TQM, yang namanya kualitas itu perlu sebuah komitmen ya. Komitmen di sini adalah bahwa kualitas itu jangan hanya dibuat dengan baik pada saat event tertentu, misalkan misalkan karena banyak akan produksi sarung untuk Idul Fitri gitu ya, otomatis kualitasnya harus bagus bla bla bla. Tapi kalau sudah lewat Idul Fitri, kualitasnya ya udah seadanya, nggak harus seperti itu. Jadi mau sampai kapanpun dan event apapun, kualitas itu harus dijaga. Selanjutnya, kerjasama tim. Pasti ya, karena apapun itu harus berdasarkan kerjasama. Karena sekarang kita hidup di zaman yang serba harus ada kerjasama atau kolaborasi, collab ya. Lalu perbaikan berkesinambungan pasti ya, agar tidak menjadi sebuah istilahnya tidak terlena ya dengan kepuasan yang sudah ada gitu ya. Lalu pendidikan dan pelatihan itu pasti ya, pendidikan dan pelatihan itu perlu ya untuk menambah kemampuan, untuk mengembangkan keahlian gitu ya, untuk mendapatkan keterampilan baru dari si staff-staff atau orang-orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan ya. Lalu ada kebebasan terkendali. Oke, misalkan kita bekerja, kita diberi kebebasan, tapi kita harus bekerja berdasarkan standar dan prosedur gitu. Boleh kalian bisa bekerja dengan cara kalian sendiri, tapi tetap harus sesuai dengan SOP misalkan gitu ya. Contoh misalkan kalian boleh silakan mengerjakan tugas dimanapun, tapi gitu kan dibatasi dengan waktu dan tidak boleh ini gitu ya. Lalu kesatuan tujuan. Nah ini penting banget gitu ya. Kalau setiap orang punya tujuan masing-masing yang berbeda terkait perusahaan atau organisasi, nah mereka pasti akan punya ego masing-masing yang beda. Ya otomatis tujuan dari si perusahaan tidak akan tercapai. Yang terakhir adalah pemberdayaan karyawan. Ya pemberdayaan karyawan di sini memang perlu banget gitu ya. Kenapa?
karyawan itu memang harus diberdayakan gitu. Diberdayakan adalah berarti kita percaya terhadap si karyawan kita. Ya, ini ada beberapa toolsnya ya. Kita langsung ke ini contoh ya. Ini ada tools atau alat-alat yang biasanya digunakan untuk menginterpretasikan ya, sorry belibet nih, proses quality control ya. Bisa dengan flow, dengan check sheet, misalkan oh ini sudah terstandar, oh ini sudah dilakukan, oh ini seperti ini. Histogram itu biasanya nanti ada hitungannya di sini untuk produk ini, oh sudah tercapai QC-nya. Untuk Pareto misalkan ini tuh si grafiknya harus mencapai grafik ini misalkan ya. Cause and effect diagram, ini misalkan sebab dan akibat ya diagramnya. Nanti teman-teman ada nih di sini, coba dibaca ya. Ada scatter, ada control charts. Nah, faktor yang menyebabkan kegagalan TQM biasanya proses pendelegasian dari kepemimpinan itu kurang baik ya. Jadi pembagian tugasnya kurang jelas. Tim mania gitu. Tim mania di sini adalah ada beberapa orang yang nggak mau bekerja secara tim ya. Lalu proses penyebar luasan. Ini hampir sama dengan delegasi. Menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Jadi pendekatannya itu nggak sesuai lah dengan budaya kerja di perusahaannya. Terus harapannya itu terlalu berlebihan, nggak realistis gitu. Makanya kita harus menetapkan target, tujuan dan itu realistis ya, berdasarkan kemampuan perusahaan atau organisasi. Empowerment yang bersifat prematur, makanya ini tuh pendelegasian itu harus diatur sedemikian rupa. Kenapa sih perlu perubahan? Karena demografi yang terus berubah, teknologi yang semakin maju, perubahan pasar yang semakin berubah, gitu ya, tekanan sosial dan politik dan lain-lain, ya. Nah ini sedikit, nanti teman-teman coba dibaca. Nah ini secara singkat ya, silakan teman-teman di-review, teman-teman baca. Nah silakan nanti coba diberikan atau dikerjakan, dirangkum materi ini. Lalu nanti teman-teman cari contoh yang menurut kalian perusahaan itu sudah melakukan TQM dan apa sih yang mereka implementasikan. Oke, sekian teman-teman untuk penjelasan singkat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.